Salam, damai sejahtera untuk kita semua. Jadi baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan tema peranan majelis dalam mendukung pelayanan anak dan remaja PAR di Jemaat Ora Itlabora Kolbano. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Didi Filmonenatek, NIM 01 2019 04 12, kelas L semester 4. Mata kuliah Metode Penulisan Karya Ilmiah, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Pelaksanaan pelayanan anak dan remaja PAR merupakan bagian dari kegiatan pembinaan di dalam jemaat. Pelayanan anak dan remaja yang terjadi sekarang ini tidak bisa dipisahkan dalam pelayanan gereja dimanapun berada. Yang menjadi dasar bagi gereja untuk mengadakan pelayanan terhadap anak dan remaja adalah amanat Tuhan Yesus sendiri dalam Alkitab, yaitu biarkan anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Matius 19 ayatnya yang ke-14. Gereja wajib memimpin, membina, dan mengembangkan iman anak sesuai dengan taraf tertentu, sehingga mereka dapat mengerti akan hal-hal antara lain. Yang pertama, mereka dapat mengenal Allah sebagai pencipta dan Yesus Kristus sebagai penebus dosa. Yang kedua, mereka mengerti akan kedudukan dan panggilan mereka selaku anggota-anggota gereja dan turut serta bekerja bagi perkembangan gereja Tuhan di muka bumi ini. Yang ketiga, mereka mengasihi sesama karena Tuhan Yesus telah mengasihi mereka sendiri. Yang keempat, mereka suka belajar terus mengenal berita Alkitab dan suka mengambil bagian dalam kebangkitan jemaat dan suka melayani Tuhan. Dari hal-hal tersebut di atas, maka pelayanan terhadap anak-anak dan remaja adalah paling penting karena anak dan remaja merupakan dasar pembentukan pengetahuan seseorang tentang agama. Dengan memandang bahwa pelayanan anak dan remaja adalah penting, maka gereja senantiasa berusaha untuk mengajar warganya, yaitu anak dan remaja, dengan firman Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit dan menjelang ia naik ke sorga, ia mengamatkan perintah untuk memuridkan segala bangsa, membangkitkan yang percaya dan mengajar untuk hidup serta melakukan segala karya-karya Injil yang telah dilakukan dengan sempurna oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Matius 28 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-20. Bab 2 Landasan Teori. 2.1 Peranan Majelis Jemaat. Majelis Jemaat adalah kumpulan orang-orang yang dipilih untuk mengatur pelayanan, mengatur rumah Allah, dan mengurus jemaat Allah. Selain hamba Tuhan, majelis pun dapat menjadi rubah dalam sekolah minggu. Jika kita jujur, beberapa banyak majelis yang menaruh perhatian pada anak sekolah minggu. Biasanya mereka cukup disibukkan dengan urusan-urusan organisasi, keuangan, problema-problema jemaat, dan lain-lain. Tetapi mereka kurang menghiraukan sekolah minggu. Jadi, seharusnya majelis harus selalu mendukung pelayanan PAR agar bisa berjalan dengan baik. Banyak guru-guru sekolah minggu diejek dan dihina. Maka akibatnya gerakan sekolah minggu ini mengambil sikap yang lebih tegas lagi, yaitu sikap anti rohani. Dengan adanya sikap anti rohani, sekolah minggu memperkuat usaha pekabaran Injil khususnya di kalangan anak-anak. Menurut Hadi Wijono, majelis adalah orang yang dipilih dalam suatu jemaat untuk melayani warga jemaat dengan kebenaran firman Tuhan,
Majelis harus memainkan fungsinya sebagai perpanjangan tangan Tuhan supaya Shalom Allah bisa nyata di tengah dunia ini. Pelaksanaan tugas ini mesti mencakupi semua orang baik, orang dewasa maupun anak-anak. Program pelayanan anak dan remaja PAR di Jemaat Oret Labora Kolbano yang pertama, bidang koinonia, bidang marturia, bidang liturgia, dan bidang diakonia. 2.1 Misi gereja. Hakikat gereja berasal dari kata Portugis yaitu igreja. Jika mengingat maka akan cara pemakaiannya sekarang ini, maka diterjemahkan dari kata Yunani yaitu krikia, yang artinya jadi milik Tuhan. Yang dimaksud dengan milik Tuhan di sini adalah orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Jadi, yang dimaksud dengan Yesus Kristus adalah persekutuan para orang beriman. Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang benar menaruh iman percayanya kepada Tuhan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Kitab Perjanjian Baru menggambarkan gereja dengan bermacam-macam gambaran, umpamanya sebagai umat Allah, sebagai bait Allah, sebagai Roh Kudus, sebagai bangunan Allah, sebagai kanaan domba, dan lain sebagainya. Semua ungkapan ini menyatakan suatu pernyataan dari gereja, tetapi dilihat dari berbagai macam segi gereja mewujudkan suatu persekutuan yang baru, yang bukan terdiri dari banyak anggota, yang semuanya sama dan berdiri sendiri secara berdampingan, yang seorang di samping yang lain. Akan tetapi gereja itu adalah suatu aset lain yang para anggotanya saling kait-mengait dengan harmonis. Di dalam persekutuan ini perorangan bukan dia aburkan karena terdesak oleh perwujudan keseluruhan. Jika perorangan bukan dipisahkan atau diasingkan dari yang lain. Misi gereja secara umum terdapat 5 aspek pasca pelayanan gemit, yaitu yang pertama, bersekutu. Gereja adalah persekutuan orang beriman yang dosa-dosa mereka ditebus Yesus Kristus, dan setiap orang masuk di dalam gereja adalah anggota umat Roh Kudus dalam Kristus, menyembuhkan dan memperbaiki hubungan yang rusak antara Allah, manusia, dan sesama. Yang kedua, melayani. Yang dimaksud pelayanan sebagai tugas gereja adalah hakikat sang gereja itu sendiri untuk menyatakan pelayanannya. Dari suatu segi dikatakan sebagai segala kegiatan gereja itu dapat dikatakan merupakan pelayanan. Namun secara khusus dimaksud melayani adalah pelayanan di bidang sosial. Dengan demikian gereja yang turut bertanggung jawab di bidang sosial. Oleh karena itu jemaat adalah tubuh Kristus. Maka di antara anggota jemaat harus saling melayani di dalam seluruh hidup sebagainya. Di seluruh kehidupannya, sebagaimana Yesus Kristus adalah kepala gereja yang telah datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. 2. Pengajar sebagai tugas gereja. 2.3 Pengajar sebagai tugas gereja. Dalam hukum gereja yang dimaksud dalam hukum gereja yang dengan judul tugas gereja mengajar, maka pelaksanaan tugas gereja adalah sebagai berikut. Yang pertama, panggilan hidup sebagai pengajar. Guru agama atau pengajar agama yang dipanggil dan diutus oleh Allah menjadi seorang pengabdi sabda Allah, peserta sabda Allah adalah juga sebagai pokok bagi segala umat beriman sebagai murid-murid Kristus. Yang kedua, B. Tugas pokok seorang pengajar. Tugas pokok seorang pengajar menjadi tugas khusus dan berat, terutama bagi para gembala rohani, untuk mengusahakan
pengajar agama bagi umat Kristen agar iman kaum beriman melalui mengajar agama dan melalui pengalaman kehidupan Kristiani menjadi hidup disadari dan dengan penuh daya. Menyatakan sabda Allah, memberi kesaksian spiritual bagi pengajar, kesetiaan terhadap sabda Allah, sabda dan kehidupan, memberikan teladan dan mendoakan. Ketiga, bersaksi. Gereja dibebani dengan tugas pewartaan, pengajaran dan kebangkitan, terutama hubungan dengan jemaat yang melayani, umumnya bagi semua orang percaya dan khususnya bagi anak-anak dan remaja lewat PAR. Pewartaan lebih banyak dilaksanakan lewat kebangkitan umum dan ibadah rumah tangga, sedangkan kebangkitan dalam arti luas meliputi aktivitas-aktivitas gereja dalam pelayanan lainnya. Liturgia yang keempat, liturgia atau ibadah. Pelayanan gereja terhadap Tuhan, di mana gereja mengangkat iman dan Yesus Kristus sebagai imamat yang agung untuk mempersembahkan hidupnya kepadanya, supaya dalam setiap langkah kehidupan orang percaya dapat dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih dan untuk menghadapi pertolongan pada waktunya. Jadi tugas gereja dalam melaksanakan ibadah yang sejati sebagai wujud tanggung jawabnya untuk mempersembahkan keseluruhan hidup manusia dan dunia bagi kemuliaan Allah. Yang kelima, oikomunia. Oikomunia adalah tugas gereja sebagai pemeliharaan dunia cipta Allah, termasuk pemeliharaan lingkungan alam, sumber daya manusia, serta segala saran dan fasilitas yang dibutuhkan gereja untuk pelaksanaan tugas panggilannya di dalam dunia ini. Dalam melaksanakan tugas ini, gereja mengakui dan bersaksi bahwa Tuhan yang mempunyai langit dan bumi serta segala isinya, dan arena itu manusia dapat mengelola dan memanfaatkan dalam tanggung jawab karena Allah selaku pemilik. Demikian hasil presentasi saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.